Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan membaca buku Think and Grow Rich, tulisan dari Napoleon Hill. Buku ini adalah hasil penelitian dan wawancara Napoleon Hill terhadap 500 orang terkaya di dunia. Saat ini kita sudah masuk ke bab 13, otak. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 13, otak. Stasiun pemancar dan penerima pikiran. Langkah ke-12 menjadi kaya. Dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan bersama Dr. Alexander Graham Bell dan Dr. Elmer L. Gates, disimpulkan bahwa setiap otak manusia adalah sebuah stasiun pemancar, sekaligus penerima vibrasi pikiran lewat perantara udara, dalam cara yang sama dengan yang digunakan oleh prinsip-prinsip dasar komunikasi radio dan komunikasi tanpa kabel lainnya. Setiap otak manusia mampu menerima vibrasi pikiran yang dilepaskan oleh otak lainnya. Terkait pernyataan-pernyataan pada paragraf di atas, bandingkan dan pikirkan uraian tentang imajinasi kreatif yang dijelaskan pada bab 6 tentang imajinasi. Imajinasi kreatif adalah perangkat penerima pada otak yang menerima pikiran-pikiran yang dilepaskan oleh otak orang lain. Imajinasi kreatif adalah media komunikasi antara pikiran sadar dan atau akal sehat seseorang dan keempat sumber dari mana orang tersebut menerima perangsang pikiran. Ketika dirangsang atau dinaikkan ke frekuensi tinggi vibrasi, pikiran menjadi lebih reseptif terhadap vibrasi pikiran yang sampai kepadanya lewat udara dari sumber luar. Proses penaikan terjadi lewat emosi positif atau emosi negatif. Lewat emosi, vibrasi pikiran dapat ditingkatkan. Vibrasi dengan frekuensi super tinggi adalah satu-satunya vibrasi yang diambil dan dibawa udara dari satu otak ke otak lain. Pikiran adalah energi yang berkelana pada kecepatan vibrasi luar biasa tinggi. Pikiran yang telah dimodifikasi atau dinaikkan oleh salah satu emosi utama bervibrasi pada frekuensi yang jauh lebih tinggi dibanding pikiran biasa. Dan inilah jenis pikiran yang berpindah dari otak yang satu ke otak yang lain lewat mesin pemancar, yakni otak manusia. Emosi seks ada di puncak daftar emosi manusia dalam hal intensitas dan daya dorong. Otak yang telah dirangsang oleh emosi seks bervibrasi pada frekuensi yang lebih tinggi dibanding ketika emosi tersebut tenang atau tidak ada. Hasil transmutasi seks adalah meningkatnya frekuensi vibrasi pikiran ke tingkat tertentu sehingga imajinasi kreatif menjadi sangat reseptif terhadap ide-ide yang diambilnya dari udara. Di sisi lain, ketika bervibrasi pada frekuensi tinggi, otak tidak hanya menarik pikiran dan ide-ide yang dilepaskan oleh otak lain lewat perantara udara, namun juga memberi pikiran pribadi seseorang perasaan yang penting sebelum pikiran tersebut diambil dan ditindaklanjuti oleh pikiran bawah sadar orang tadi. Artinya, Anda akan melihat bahwa prinsip-prinsip pemancaran adalah faktor yang dapat Anda manfaatkan untuk mencampur perasaan atau emosi dengan pikiran-pikiran Anda dan mengantarkannya ke pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar adalah stasiun pengirim pada otak dari mana vibrasi pikiran disiarkan. Imajinasi kreatif adalah peralatan penerima untuk mengambil vibrasi pikiran dari udara. Selain faktor-faktor penting pikiran bawah sadar, kemampuan imajinasi kreatif yang merupakan alat pengirim dan penerima mesin siaran mental Anda sekarang
yang merupakan alat pengirim dan penerima mesin siaran mental Anda. Sekarang pertimbangkan asas-asas autosugesti yang merupakan perantara yang dapat Anda gunakan untuk mengoperasikan stasiun siaran Anda. Lewat lewat instruksi-instruksi yang diuraikan pada bab 4, Anda dengan jelas diberitahu cara mentransmutasi hasrat ke dalam wujud moneternya. Pengoperasian stasiun siaran mental Anda adalah sebuah prosedur yang mudah. Anda hanya memikirkan 3 asas di kepala Anda dan menerapkannya ketika ingin menggunakan stasiun siaran tersebut. Pikiran bawah sadar, imajinasi kreatif, dan autosugesti. Rangsangan yang Anda gunakan untuk menerjemahkan ketiga asas tersebut ke dalam sebuah tindakan sudah dijelaskan. Prosedur dimulai dengan hasrat. Lanjut, kekuatan terbesar tidak berwujud. Depresi pada tahun 1930-an membuat dunia sadar adanya kekuatan yang tak berwujud dan tidak kasat mata. Selama berabad-abad, manusia selalu mengandalkan indera fisik mereka saja dan membatasi pengetahuan mereka pada hal-hal fisik yang dapat mereka lihat, sentuh, timbang, dan ukur. Sekarang, kita memasuki masa paling luar biasa, sebuah masa yang akan mengajarkan kepada kita sesuatu tentang kekuatan tak berwujud yang ada di dunia di sekeliling kita. Mungkin kita harus menyadari pada saat kita melewati masa ini bahwa diri yang lain jauh lebih kuat dibanding diri fisik yang kita lihat dalam cermin. Seringkali kita mengobrol ringan tentang sesuatu tak berwujud, hal-hal yang tidak dapat kita lihat dengan salah satu dari kelima indera kita. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita semua dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tak berwujud dan tidak kasat mata. Tidak seorang pun dapat mengatasi atau mengendalikan kekuatan-kekuatan tak berwujud yang ada dalam bergulung-gulung ombak di laut. Otak manusia tidak memiliki kemampuan memahami medan tak berwujud gravitasi yang membuat bumi kita yang kecil ini tetap melayang di udara dan menahan kita tidak jatuh. Apalagi kekuatan yang mengendalikan gaya tersebut, apalagi kekuatan yang mengendalikan gaya tersebut. Kita semua sepenuhnya tunduk terhadap kekuatan tak berwujud yang datang bersama badai petir, dan kita sama tidak berdayanya di hadapan kekuatan tak berwujud listrik. Bahkan, sebagian besar dari kita tidak tahu apakah listrik itu, dari mana datangnya, atau apa tujuannya. Ini juga bukan akhir ketidaktahuan kita terhadap hal-hal tak berwujud dan tak kasat mata. Kita tidak mengerti kekuatan tak berwujud dan kecerdasan yang terbungkus dalam tanah. Kekuatan yang memberi kita setiap suap makanan yang kita makan, setiap produk pakaian yang kita kenakan, setiap dolar yang kita bawa dalam saku. Lanjut, cerita dramatis tentang otak. Terakhir, dengan semua kebudayaan dan pendidikan yang kita agungkan, hanya sedikit atau sama sekali tidak ada yang kita ketahui tentang kekuatan tak berwujud pikiran. Yang paling hebat dari semua kekuatan tak berwujud, kita hanya sedikit tahu tentang otak secara fisik dan jejaring permesinannya yang luas dan rumit sebagai penerjemah kekuatan pikiran ke dalam wujud materinya. Tetapi kita sedang memasuki abad yang akan memberi penjelasan tentang masalah tersebut. Para ilmuwan sudah mulai memalingkan perhatian mereka pada studi tentang hal luar biasa yang disebut otak. Dan meski masih baru memasuki tahap awal studi, mereka telah memperoleh cukup pengetahuan bahwa saklar utama otak manusia, jumlah kabel yang menghubungkan sel-sel otak satu sama lain, sama dengan angka 1 diikuti 15 juta nol. Jumlah ini sungguh mencengangkan, kata Dr. C. Judson Herrick dari Universitas Chicago. Ketika angka astronomi yang berurusan dengan ratusan ribu cahaya menjadi tidak berarti sebagai perbandingan, ditetapkan bahwa ada antara 10 juta, 10 miliar, sampai 14 miliar sel saraf dalam batang otak manusia.
Dan kita tahu bahwa sel-sel ini dirangkai dalam sebuah pola yang baku. Penataan ini tidak saling tumpang tindih. Sel-sel otak ditata secara rapi. Sebuah metode elektrofisiologi baru membangkitkan arus tindakan dari sel-sel yang lokasinya ditentukan secara pasti atau serat dengan elektroda mikro, memperkuatnya dan mencatat perbedaan potensial sampai seperjuta volt. Tidak dapat dipercaya bahwa sebuah jejaring permesinan serumit itu ada dengan satu tujuan melaksanakan fungsi fisik yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh fisik. Mungkinkah sistem yang sama tersebut memberikan miliaran sel otak sarana komunikasi satu sama lain, juga menyediakan sarana komunikasi dengan kekuatan tak berwujud lain? Di akhir tahun 1930-an, New York Times menerbitkan sebuah tajuk yang menunjukkan bahwa minimal sebuah universitas besar dan seorang peneliti di bidang fenomena mental melakukan sebuah riset organisasional yang menghasilkan kesimpulan yang sama dengan kesimpulan-kesimpulan yang disajikan pada bab ini dan berikutnya. Tajuk tersebut secara ringkas menganalisis pekerjaan yang dilakukan oleh Dr. Rin dan rekan-rekannya di Duke University. Lanjut, apa arti telepati? Sebulan yang lalu, kami menukilkan pada halaman ini beberapa hasil luar biasa yang dicapai Profesor Rins dan rekan-rekan beliau di Duke University berdasarkan lebih dari 100.000 tes untuk menentukan keberadaan telepati dan percenayangan. Hasil-hasil ini diringkas dalam dua tulisan pertama di Harper's Magazine. Dalam tulisan kedua yang sudah terbit, penulis E. H. Wright berusaha meringkas apa yang sudah dipelajari atau apa yang tampaknya dapat ditafsirkan tentang keberadaan pasti mode persepsi ekstrasensor ini. Keberadaan telepati dan percenayangan sekarang terlihat bagi sejumlah ilmuwan sangat mungkin berdasarkan hasil-hasil eksperimen Dr. Ryan. Berbagai responden Berbagai responden diminta menebak sebanyak mungkin kartu dalam wadah khusus tanpa melihat dan tanpa akses indrawi ke kartu-kartu tersebut. Sejumlah laki-laki dan perempuan ternyata mampu menebak secara teratur banyak sekali kartu dengan benar, sehingga hampir tidak mungkin mereka dapat melakukan hal ini karena mujur atau kebetulan saja. Akan tetapi, bagaimana mereka melakukannya? Kekuatan-kekuatan ini, andai ada, nampaknya tidak bersifat indrawi. Tidak ada organ yang diketahui berfungsi seperti itu. Eksperimen sejenis yang dilakukan beberapa ratus mil jaraknya memberikan hasil yang sama dengan yang dilakukan dalam ruangan tersebut. Fakta ini juga secara khusus menurut pendapat Pak Wright mempermudah usaha menjelaskan telepati percenayangan lewat salah satu teori tentang radiasi. Semua bentuk energi yang memancar yang diketahui berbanding terbalik terhadap panjang jarak yang ditempuh. Telepati dan percenayangan tidak. Akan tetapi, keduanya berbeda karena sebab-sebab fisik layaknya kekuatan-kekuatan mental kita yang lain. Berlawanan dengan pendapat umum, telepati dan percenayangan tidak menguat ketika responden tertidur lelap atau setengah tertidur, tetapi sebaliknya, ketika mereka terjaga secara utuh, secara penuh dan waspada. Rin menemukan bahwa narkotik akan secara umum menurunkan skor responden, sementara perangsang akan menaikkannya. Responden yang paling handal ternyata tidak dapat membuat skor bagus kecuali ia berusaha melakukan hal tersebut sebaik-baiknya. Salah satu kesimpulan yang ditarik Wright dengan penuh keyakinan bahwa telepati dan percenayangan sebetulnya adalah satu bakat yang sama. Artinya, kemampuan melihat kartu yang diletakkan terbalik di atas meja nampaknya sama dengan kemampuan membaca pikiran yang ada dalam otak lain.
Ada sejumlah alasan untuk meyakini hal tersebut. Sejauh ini misalnya, kedua bakat ini ditemukan pada hampir setiap orang yang menikmati salah satunya. Pada setiap orang sejauh ini, kedua bakat tersebut sama kuatnya, hampir dapat dipastikan. Layar, dinding, jarak tidak berpengaruh pada bakat-bakat tersebut. Wright menyampaikan kesimpulan ini untuk mengungkapkan apa yang ia sebut tidak lebih dari firasat, bahwa pengalaman ekstra indrawi lain, mimpi peramal, melihat bencana, dan lain sebagainya, mungkin juga bagian dari kemampuan yang sama tersebut. Pembaca tidak diminta menyetujui salah satu kesimpulan ini, kecuali merasa perlu, tetapi bukti yang dikumpulkan Rin tetap sangat mengesankan. Mengingat temuan Dr. Rin tentang kondisi yang membuat pikiran merespons apa yang ia sebut mode persepsi ekstra indrawi. Saya merasa perlu menambahkan kesaksian ini dengan menyatakan bahwa rekan-rekan saya dan saya telah menemukan apa yang kami yakini sebagai kondisi-kondisi ideal untuk merangsang pikiran sehingga indera keenam yang diuraikan pada bab berikut dapat dibuat berfungsi dengan cara yang praktis. Kondisi yang saya sebutkan di sini adalah persekutuan kerja yang erat antara diri saya sendiri dan dua anggota staf saya. Lewat percobaan dan praktik, kami menemukan cara merangsang pikiran-pikiran kami dengan menerapkan prinsip-prinsip yang digunakan terkait penasihat tak terlihat yang dijelaskan pada bab selanjutnya. Sehingga kami dapat, lewat proses menyatukan ketiga pikiran, menemukan solusi untuk sejumlah besar masalah pribadi yang dikeluhkan oleh klien kami. Prosedur ini sangat sederhana. Kami duduk di sekeliling meja rapat, dengan jelas menyatakan sifat permasalahan yang akan kami pecahkan, dan kemudian mulai membahasnya. Setiap orang menyampaikan ide apapun yang muncul. Yang aneh dengan metode rangsangan pikiran ini adalah bahwa metode ini membantu setiap peserta berkomunikasi dengan sumber pengetahuan yang tidak diketahui di luar pengalaman mereka sendiri. Jika Anda mengerti prinsip-prinsip yang diuraikan pada bab tentang mastermind, Anda pasti akan mengenal konferensi meja bundar yang dijelaskan pada bab ini sebagai aplikasi praktis mastermind. Metode metode perangsangan pikiran ini lewat diskusi yang selaras tentang pokok bahasan yang pasti antara tiga orang, menggambarkan pemanfaatan mastermind yang paling sederhana dan paling praktis. Dengan mengambil dan mengikuti sebuah rencana sejenis, mahasiswa filsafat dapat memperoleh rumus Carnegie yang terkenal yang diuraikan secara singkat pada pengantar penulis. Jika ini tidak berarti apapun bagi Anda saat ini, tandai halaman ini dan baca kembali setelah Anda menyelesaikan bab terakhir. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 13. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 14. Indra keenam, pintu kuil kebijaksanaan. Langkah ke-13 menjadi kaya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.